Hai, perkenalkan nama saya Andika Rafael Saya adalah mahasiswa semester 5 program studi manajemen informatika jurusan Teknik Komputer Informatika Politeknik Negeri Medan. Jadi, di sini saya mendapat tugas mengenai e-bisnis, lebih tepatnya saya akan menjelaskan salah satu e-government dan yang saya ambil yaitu website PMM MSIB. Dan ini dibawa langsung oleh pemerintahan, lebih tepatnya Kementerian Kemendikbudristek yang sebelumnya tahun 2019 sampai 2024 dipimpin oleh Pak Nadiem Anwar Makarim yang sekarang kementerian terpecah belah menjadi Kementerian Sains dan Teknologi dipimpin oleh Bapak Profesor Satrio Sumantri dan Kementerian Dasar Sekolah Dasar dan Menengah dipimpin oleh Profesor Abdul Muti serta Kementerian Kebudayaan dipimpin oleh Bapak Fadli John. Jadi inilah website PMM pada saat saya mengikuti program pertukaran mahasiswa pelajar di bulan lebih tepatnya Februari sampai bulan Juli. Ini halaman loginnya. Setelah itu kita login seperti biasa. Ini karena saya udah punya akun, coba kita buat akun nanti kalau bagi yang teman-teman yang belum punya akun, nih. Jadi inilah tampilan awal dari, nggak tahu kenapa nggak bisa ya teman-teman. Inilah tampilan awal, mungkin karena banyak yang akses. Jadi inilah tampilan awal pertukaran mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka. Di sini kita dapat lihat apa saja yang bisa beranda, profil mengenai profil mahasiswa, pendaftaran mengenai eh, pendaftaran program pertukaran mahasiswa ini mahasiswa saya sendiri konfirmasi keikutsertaan. Jadi PMM ini kita daftar, baru ada seleksi 2 tes. Kemudian ketika dinyatakan lulus, baru kita konfirmasi keikutsertaan. Ketika kita lulus tapi kita tidak mau ikut, kita dapat mengajukan pengunduran diri. Baru ada kelangkaan logis yang dimana salah satu mata kuliah modul Nusantara laporan ini rencana studi kayak kita buat KRS, logbook, dan laporan bulanan. Logbook ini mingguan, bantuan biaya hidup. Jadi ini kita diberi bantuan biaya hidup di zaman angkatan saya itu mendapatkan 1,8 per bulan. Jadi ini kita juga mendapatkan tiket tiket keberangkatan dan kepulangan serta mendapatkan sertifikat setelah kita menyelesaikan program ini. Inilah nih. Nah, di sini ini diskusi terakhir. Kita dapat diskusi oleh admin oleh pusat serta kita dah ada hubungi bantuan ketika kita ada masalah. Contohnya, Mbak ini bantuan biaya hidup tidak mendapat BBH kelima padahal kaldik lebih dari 4 bulan, 10 hari. Dia nanti ini akan ditanggapi oleh pusat, Kemendikbudristek pusat yang akan balas ataupun email pribadi menggunakan eh, Kemendikbudristek pusat. Di sini kita lihat keberangkatan, tiket pesawat, kepulangan, sertifikat mengundurkan diri, rencana studi, logbook mingguan itu kayak kita buat catatan. Ini juga ada catatan apa aja seminggu yang kita buat selama di situ. Contoh nih, modul Nusantara. Modul Nusantara ini kita wajib ambil salah satu mata kuliah. Ini kita buat catatannya. Ini mata kuliah reguler, kuliah seperti biasa. Ini non akademi, artinya selain dari kampus, di luar kampus, kegiatan di luar kampus itu kita ngapain aja. Ini logbook ini sampai ke logbook 18. Jadi setiap logbook itu ini di catatan kapan belum dapat dilakukan, kapan belum selesai. Jadi kita juga minta persetujuan dosen modul Nusantara, salah satu mata kuliah yang tadi MN modul Nusantara. Jadi kalau misalnya itu ditolak, boleh ditolak, perlu perbaikan kita perbaiki, baru diterima warna hijau berarti udah selesai. Setelah itu kita juga laporan bulanan. Laporan bulanan itu lah itu laporan dari minggu ke 1 ke 4 dirangkum lebih tepatnya dijadiin satu laporan bulanan. Ini mata kuliah yang saya ambil di di Universitas Negeri Surabaya tujuan saya, kampus tujuan PMM 20 SKS. Di sini juga ada inilah logbook laporan bulanan disetujui oleh dosen modul Nusantara. Itu saja mengenai PMM, website PMM.
agenda karena udah berakhir jadi belum ada agenda. Biasanya ketika ada, biasanya ada agenda. Jadi di sini diingatkan, contoh nih kita lupa ngisi logbook, diingatkan logbook ini agenda akan datang. Kemudian kita bahas ke MSIB. MSIB. Ini ya, MSIB. Ini saya sudah punya akun. Ini MSIB ini magang dan studi dependen. Nah, ini karena belum ada penerimaan, nih boleh penjelasannya program magang. Nanti dikasih tahu magang dan studi independen. Ini semua untuk mahasiswa. Sementara itu ada salah satu juga untuk guru Merdeka Mengajar. Ini aplikasi yang dapat diinstal di Play Store untuk guru dan dosen Merdeka Belajar. Ini saya jujur baru dapat info mengenai ini dan juga ke saya berharap eh, halaman PMM ini dengan MSIB ini dibuat menjadi satu aplikasi. Jadi nanti ketika kita downloadnya di Play Store, di aplikasi tersebut kita tinggal milih kita mau kemana aja. Contoh di semester 4 kita mau stupen ataupun magang, di semester 5 kita mau PMM karena Merdeka Belajar itu hanya boleh memilih 2 kali dan PMM itu sekali doang. Setiap kategori itu hanya sekali. Contoh kalau udah PMM, PMM aja sekali, magang, magang aja sekali, stupen, stupen aja sekali, nggak boleh 2 kali. Jadi dengan adanya aplikasi kita juga dapat lihat alumni-alumni kita itu, oh magangnya di sini, stupennya di sini, PMM-nya di sini. Jadi nggak perlu komunikasi yang banyak. Kita dapat lihat dari akun. Akun kan pasti akun dari kampus kita dapat lihat. Jadi segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai e-government yang telah saya buat mengenai PMM dan MSIB yang di bawah pemerintahan Kemendikbudristek. Selamat siang.